Baiklah, perkenalkan nama saya Cindi Anita Sipayung dengan NPM 1901010213. Saya dari grup PGA 4 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia kelas tinggi. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengertian menulis. Yang pertama, pengertian menulis. Menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Menulis bisa dilakukan pada media kertas dengan menggunakan alat-alat seperti pena dan atau pensil. Ada juga pengertian menulis menurut para ahli. Yang pertama, Hargrove dan Potter. Pengertian menulis yang pertama ditemukan oleh Hargrove dan Potter yang disampaikan dalam Abdurrahman, di mana menulis adalah upaya menggambarkan tentang pikiran, ide, perasaan dalam bentuk simbol. Simbol yang dimaksud di sini adalah simbol sistem bahasa penulisan. Bahasa penulisan inilah yang digadang-gadang sebagai media sarana komunikasi. Yang kedua, Delianggi. Pengertian menulis menurut Delianggi merupakan kegiatan menulis yang memasukkan beberapa unsur penting dalam menulis. Jadi, tidak sekedar menuangkan gagasan saja, tetapi juga harus mengikuti unsur-unsur lain seperti meninjau dari segi tuturan, wahana, dan tatanan. Yang ketiga, Tarigan. Perbedaan dengan pendapat Tarigan yang mendefinisikan menulis sebagai upaya untuk membuat lambang-lambang grafis. Tentu saja, lambang yang digunakan adalah lambang yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat umum, yaitu berbentuk tulisan. Dan yang keempat, Lasa HS. Pengertian menulis menurut Lasa HS dalam bukunya Menulis Itu Segampang Ngomong. Secara garis besar, ia pun menjelaskan bahwa menulis itu sederhana dan simpel. Sesimpel ketika kita ngomong sehari-hari, ngomong cas-cis-cus tanpa harus kesulitan menuangkannya. Dan yang kelima, Suyitno. Tidak dapat dipungkiri jika saat ini menulis menjadi keterampilan dasar yang wajib dikuasai oleh mahasiswa. Karena seorang mahasiswa secara tidak langsung dituntut untuk melakukan penelitian ataupun membuat tugas-tugas kuliah yang erat dengan dunia tulis-menulis. Maka dari itu, dibutuhkan pemikiran cemerlang dan ide agar bisa menuangkan di dalam tulisan. Yang kedua itu, fungsi dan tujuan menulis. Fungsi menulis pada prinsip fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidik karena memudahkan para pelajar berpikir. Juga dapat menolong kita berpikir kritis, juga dapat mempermudahkan kita merasakan hubungan-hubungan, memperdalam daya tanggap atau persepsi kita, memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi, dan menyusun urutan bagi pengalaman. Penelitian lain dapat menjelaskan fungsi menulis terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama fungsi penataan, yang kedua fungsi pengawetan, yang ketiga fungsi penciptaan, dan yang keempat fungsi penyampaian. Yang kedua, tujuan menulis. Menulis adalah aktivitas yang mempunyai tujuan. Tujuan menulis dapat bermacam-macam tergantung pada ragam tulisan. Secara umum, tujuan menulis dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan. Yang kedua, meyakinkan atau mendesak. Dan yang ketiga, menceritakan sesuatu. Yang keempat, mempengaruhi pembaca. Dan yang kelima, menggambarkan sesuatu. Bagian C, jenis-jenis menulis. Jenis yang pertama yaitu eksposisi. Eksposisi juga disebut pemaparan, yakni salah satu bentuk karangan yang berusaha menerangkan, menguraikan atau menganalisis suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan dan pandangan seseorang. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata suatu benda, tempat, suasana, atau keadaan. Dan yang ketiga, narasi. Narasi atau kisahan. Narasi atau kisahan merupakan corak tulisan yang bertujuan menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Dan yang keempat, argumentasi. Argumentasi merupakan corak tulisan yang bertujuan membuktikan pendapat penulis, meyakinkan atau mempengaruhi pembaca agar menerima pendapatnya. Bagian D, metode pembelajaran menulis. Yang pertama, metode. Metode pembelajaran menulis adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam penyampaian tujuan pembelajaran mata pembelajaran.
khususnya aspek keterampilan yang menulis. Yang pertama yaitu metode pemecahan masalah atau problem solving. Yang kedua, picture and picture. Yang ketiga, model example non-example. Yang keempat, metode langsung. Dan yang kelima adalah metode sugesti imajinasi. Bagian E, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran menulis merupakan sudut pandang kita terhadap suatu proses pembelajaran, di mana dalam proses pembelajaran menulis tersebut menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat dipahami oleh pembaca. Yang keempat, yang bagian F, strategi pembelajaran menulis. Strategi belajar mengajar menulis dalam kegiatan pembelajaran menulis harus melalui tahapan. Yang pertama, penciptaan diski. Siswa dilatih untuk memilih kata secara tepat dan menggunakannya sesuai dengan pembaca yang dituju. Yang kedua, pembuatan kalimat efektif. Siswa dilatih menciptakan berbagai jenis kalimat sehingga tulisannya mudah dan nikmat untuk dibaca. Dan yang ketiga, membangun paragraf. Siswa dilatih untuk menyusun paragraf berdasarkan kalimat topik yang dikembangkannya. Dan yang keempat, pembatasan dan penjabaran topik. Topik karangan harus dibatasi agar lebih fokus. Dan yang kelima, pemilihan jenis dan penciptaan wacana. Siswa dilatih secara intensif untuk menyusun wacana. Dan bagian yang terakhir yaitu tahap pembelajaran. Yang pertama, tahap proses pembelajaran. Pembelajaran sebagai suatu proses kegiatan terdiri atas 3 fase tahapan, yaitu fase pembelajaran yang dimaksud meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.